Oke, saya waktu pada Levi Contoh. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, suara saya cukup jelas ya. Ya, Oke, jelas. oke. Hari ini jadi temanya kenapa saya pilih ini. Nanti mungkin saya nggak akan terlalu panjang, tapi boleh lah kalau nanti mau tanya jawab, khususnya tentang hidup kalian gitu ya. Terus waktu milih tema ini, sebenarnya kemarin minggu-minggu ini sebenarnya saya banyak jadwal khotbah, bukan karena saya malas persiapan ya. Jadi gini, karena banyak jadwal, makanya saya tuh mikir, apa sih zaman ini yang jadi pergumulan orang. Jadi beda semua, tapi saya menemukan gini, di zaman ini sebetulnya orang sedang mungkin sekarang tuh lebih banyak pertanyaan kan gitu ya. Pertanyaan tuh gini, corona habisnya kapan? Itu kayaknya sudah nggak ada yang mau tanya sih, karena sudah terlalu capek kan gitu ya. Paling nggak vaksinnya adanya kapan? Terus kalau buat gereja kami, tadi sempat ngobrol-ngobrol ya sebelum mulai. Dulu kami merasa tidak ada yang kena corona, karena orang gereja nggak ada yang kena gitu ya. Terakhir ini orang gereja kami yang meninggal itu 5 gitu ya, yang sekarang masih kritis, yang masih dirawat ada 4. Rasanya corona mendekat ke gereja kami gitu ya. Kemarin kita itu sudah persiapan mau ibadah offline di Surabaya sudah boleh, tapi langsung wah nggak jadi lagi. Ada orang tanya, kenapa sih kok kita nggak kebaktian lagi? Kadang ada hal-hal yang kita juga nggak bisa ceritakan gitu ya. Nanti dianggap kurang beriman lah, dianggap apa. Jadi kita tuh kayak, Tuhan ini apa sih? Terus kalau dengar cerita yang bisnisnya mulai juga bermasalah, ada beberapa teman yang beberapa bulan lalu aja sudah bilang, saya menjalankan perusahaan saya dengan uang tabungan, menjalankan usaha saya. Ya, sekarang sih belum tutup gitu ya, Tuhan berkati, tapi juga mau sampai kapan? Dia bilang kalau sampai akhir tahun mungkin saya bisa bertahan, tapi kalau lewat dari itu saya juga nggak ngerti gitu ya. Mungkin ada banyak kisah yang lain yang Tuhan ada apa sih? Dan aku mau tahu gitu ya, rencana Tuhan apa gitu ya. Satu hal yang menarik gitu ya, kalau kita betul-betul pelajari dari firman Tuhan, bisa nggak sih kita mengerti kehendak Tuhan gitu ya. Mungkin di awal ini sedikit mengecewakan gitu ya. Yang terjadi ternyata kita tidak bisa tahu kehendak Tuhan gitu ya. Karena kita bukan Tuhan. Tuhan pencipta, kita tuh ciptaan gitu ya. Seberapa sih kita mau memahami Tuhan? Seberapa kita bisa mengerti pikirannya Tuhan? Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau lihat ayat ini pun jelas kok, semua itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya peran kita di mana? Nggak ada loh kalau lihat ayat ini kan. Kita mau tahu maksudnya Tuhan itu buat apa? Seolah-olah kan tuh, kamu kita ini ciptaan, kita diciptakan ya kamu jalankan tugasmu gitu ya. Tapi bukankah kadang manusia ini kan ciptaan yang pengen ngerti apa yang pencipta pikirkan? Iya, kita boleh berusaha untuk tahu. Tapi kita tidak akan pernah bisa tahu dengan detail. Saya bayangkan kalau orang tahu dengan detail itu cukup ngeri kan gitu ya. Contoh gini, kadang manusia kan pengen kan, kita bisa tahu segalanya, oke lah. Bahkan kalau kondisi ini mungkin yang relevan banyak kematian karena corona. Aku pengen tahu kapan aku mati biar aku bisa siap-siap. Saya kalau suruh ngerti matinya kapan tuh juga malah ngeri loh, betul nggak sih? Kalau kalau kalian tahu matinya kapan tuh kira-kira lebih bahagia nggak sih hidupnya? Kayak, besok ya, kalau ngerti pikirannya Tuhan tuh serem juga kan, kayak itu sebelahmu tuh sebentar lagi mati. Nanti ada ini besok. Makanya kan ya ada yang bilang kan kalau anak-anak indigo atau yang apa itu nanti bisa stres kan gitu ya. Iya loh manusia tuh kalau mau ngomong tahu tahu rencana Tuhan, ngeri gitu ya. Kalau buat saya sih mending nggak ngerti kan gitu ya. Tapi saya percaya ada Tuhan, semua dari Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saya, tapi eh, kita belajar untuk ada porsinya Tuhan, ada porsinya kita gitu ya. Nggak usah kita tuh ambil porsinya Tuhan dan kita tuh kayak, Tuhan aku pengen ngerti lebih dari ini. Nggak akan pernah bisa. Mungkin kita, oh bisa baca Alkitab betul, tapi berapa banyak dari kita baca firman Tuhan juga nggak ngerti kan. Wah, berarti habis ini nggak baca, itu nanti itu poin yang lain gitu ya. Yang kita bisa lakukan sebagai manusia itu apa gitu ya. Kalau kita lihat hidup kita, justru poin ini dulu kita bersyukur. Kenapa? Kita punya Tuhan.
yang kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah tuh nggak bisa kita pahami. Berarti kan luar biasa kan. Kalau bisa dipahami manusia, rencana Tuhan jadi nggak luar biasa. Saya kadang bayangkan gini, kita kan kadang mengecilkan kalau kita bisa minta sesuatu, contoh gini, kalau doa kita kan minta gitu ya. Kalau kita tahu apa yang terjadi di depan, permintaan kita itu mungkin juga nggak semua orang tuh wow gitu ya. Contoh gini, kita doa minta uang. Tuhan, aku butuh uang 1 juta, tolong kasih. Waktu dapat, wah puji Tuhan. Padahal Tuhan bisa kasih 10 juta, bisa kasih 100 juta, bisa kasih 1 M kan. Maksudnya itu, betul kan? Ini kan kita nggak ngerti. Kalau Tuhan percayakan lebih, kenapa enggak kan? Tapi kalau nggak dikasih 1 juta, dikasihnya 500.000. Ya Tuhan tahu ya, perumpamaan talenta kan, Tuhan tahu kesanggupan setiap orang gitu ya. Artinya kalau kita tahu apa yang Tuhan kasih dan apa yang Tuhan minta, mungkin kita juga mulai mikir lagi kan. Oke, kamu saya kasih 1 M, karena saya yakin kamu bisa membagikan itu untuk orang-orang di sekitarmu gitu ya. Saya yakin mungkin kita juga komplain sama Tuhan lagi kan. Tuhan 1 M-nya buat aku Tuhan, kalau mau buat orang lain 100 M baru aku bisa bagi-bagi kan. Kalau dipikir tuh manusia kalau nggak akan bisa berhikmat seperti itu gitu ya, nggak akan bisa melihat gini, ya aku tahu ini porsi bagian yang terbaik yang Tuhan bisa kasih. Yang aku terima dengan ucapan syukur, karena aku tahu engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan hikmatmu, dengan pikiranmu, dengan keputusanmu yang aku nggak bisa pahami, tapi aku tahu itu yang terbaik gitu ya. Nah, kalau lihat ini saya bersyukurlah, paling enggak semoga kita bisa terus sadar ini, memang kita bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa memberikan jauh melampaui yang kita bisa pikirkan, pasti gitu ya. Tuhan bisa memberikan yang lebih besar, pasti. Kadang kan kita suka dengarkan kisah-kisah inspiratif dan kita suka kan. Orang biasa yang jadi alat Tuhan yang luar biasa gitu ya. Orang yang mungkin dulunya kayak nggak dipandang sama orang, tahu dia bisa menjadi orang yang wow luar biasa. Banyak kisah seperti itu. Bisa. Mungkin kalau lihat sejarah hidup kita, mungkin sejarah gereja, semua gereja pasti punya kisah kan, nggak ada kan langsung dari besar, dulu kami besar, sekarang jadi kecil, jarang lah. Pasti ada kisah-kisah bagaimana Tuhan kirimkan orang-orang. Nanti kalau ulang tahun gereja kan pasti kisahnya indah semua kan, kisah-kisah yang wow pekerjaan Tuhan itu luar biasa kan. Tapi kalau kita lihat, kalau manusia suruh milih, mungkin gereja nggak bisa berdiri sampai sekarang kan. Wong gereja rugi tutup aja lah ya kan, betul kan? Tapi kalau ini pekerjaan Tuhan, aku mau terus setia, gereja masih buka. Ada kemarin teman saya ketemu orang kemarin sore, baru kemarin sore. Maafkan saya keluar-keluar di rumah terus gitu ya. Nggak ada urusan saya harus keluar gitu ya. Jadi dia bilang gini, enak ya gereja ya, jadi pendeta itu enak ya, hari gini nggak pusing. Saya tuh, kok masih ada orang mikir gitu ya. Saya bilang, loh Pak, kenapa mikir gitu? Ya kan enak, nggak mikir bisnis sepi, nggak mikir, loh lah memang gereja itu uangnya dari mana Pak? Persembahan kan dari jemaat. Nah kalau jemaatnya pusing ya gerejanya pusing dong Pak. Kan ya persembahan juga banyak gereja turun. Boleh dicek kan gitu orang nggak datang ke gereja. Oh iya ya masuk akal. Ya iya. Kamu lihat terus saya bilang dan bukan masalah uang kalau saya. Ini gereja kebiasaan online, suruh balik offline itu mungkin orang-orang tertentu juga nggak mudah kan. Orang sudah terlalu nyaman di rumah, atau ditarik ke gereja lagi. Ada yang pasti pengen balik gereja. Saya yakin yang di sini sih seharusnya yang pengen balik gereja. Kenapa? Karena masih pengen persekutuan kan. Betul kan? Tapi yang sudah nggak pengen persekutuan, yang dulu nggak pernah datang, sekarang yang nggak datang, itu malah bahagia di rumah kalau ada tayangan terus kan. Kayak ya ini paling enak kan. Betul kan? Ini kan kalian juga enak kan. Tinggal nyalain gadget kita, buka, nggak usah perjalanan ke gereja untuk orang tertentu loh ya. Tapi kalau yang masih suka bersekutu, saya yakin pasti merindukan bisa kembali ke gereja gitu ya. Orang bisa tanya seperti itu. Gereja pun bergumul kok sekarang. Kita nggak bisa mantau jumlah jemaat berapa tiap hari Minggu kan. YouTube ditonton orang berapa juga nggak tahu, ditonton jemaat apa enggak juga nggak tahu kan. Mau di absen model apa juga sulit. Nonton betulan apa enggak juga nggak tahu kan. Tapi kita yakin tetap ada rencana Tuhan kan. Oke, lalu yang kita bisa lakukan apa gitu ya? Kalau lihat beberapa bagian firman Tuhan, sebenarnya menarik gitu ya. Saya berikan seharusnya ada banyak, tapi saya coba simpulkan jadi 4 ini dulu gitu ya. Nanti boleh lah kalau berkembang sambil saya jawab gitu ya. Kenapa sih paling penting kalau lihat Mas Amsal 16 ayat 16 memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Ayat tadi bilang pengertian Tuhan, hikmat Tuhan kita nggak bisa pahami. Tapi manusia boleh minta hikmat, boleh minta kepekaan. Manusia boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan aku mau peka.
Kalau Efesus 5:17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup kita ini penuh dengan pilihan. Paling enggak kita tahu mana yang seharusnya kita pilih, kan gitu kan. Kalau aku sudah milih, nanti salah apa enggak? Bisa salah, karena kita itu manusia, jangan disesali kan. Tapi kita minta kepekaan. Contoh paling sederhana gini, kalau salah sama benar ya pasti harus milih yang benar kan, kalau kita anak Tuhan tahu kan. Tapi kalau benar sama benar, kadang kan ada kan yang tanya itu sebenarnya benar sama benar. Kadang saya bilang, ya wis diambil aja terserah kamu, ya bukan ngajari undian gitu ya. Tapi kalau benar sama benar kan, ya saya coba mikir kamu lebih damai yang mana. Doakan, minta kepekaan dari Tuhan. Kadang ternyata Tuhan kasih kedamaian di tempat yang ternyata buat manusia itu nggak enak gitu ya. Kan bisa kan. Tapi hidup manusia selalu dipenuhi dengan pilihan. Kenapa sih kok kita itu harus hidup betul-betul di dalam kehendak Tuhan gitu ya? Tadi kan understand God itu nggak bisa, tapi kita stand under God. Kenapa? Aku tahu aku bukan siapa-siapa, aku ada di bawah Tuhan. Aku minta kepekaan itu aja. Doa kita itu, kenapa sih kok kita harus nanti yang bawahnya poin baca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab tiap hari? Paling nggak itu biar peka gitu ya. Kenapa sih kok aku harus terus bersekutu dengan Tuhan? Peka. Hidup kita itu penuh pilihan kok. Hari ini kita punya pilihan kan. Contoh paling simpel lah, sekarang ini pilihan apa sih? Nyalain kamera apa enggak, itu kan pilihan kan. Ya, simpel banget kan. Kenapa? Kalau ikut acara gini nggak nyalain kamera itu paling enak sih. Bisa sambil tidur-tidur, bisa sambil ngapain gitu ya. Iya, itu kan pilihan kan. Terus aku mau dengerin apa enggak? Kalau firman Tuhan tentang itu kan, benih yang ditabur, terus ada yang langsung kena angin, pergi diambil iblis, terus kemudian ada yang jatuh tanah berbatu, jatuh semak-semak, ada yang masuk ke tanah yang subur. Sama, waktu kita dengar ini aja sudah di otak kita milih kok. Tuhan, aku nggak mau dengar kok. Ini ngomong apa sih, nggak ngerti. Kalau ya pun kita coba gini, aku cuma mau ngetes kok. Mungkin kayak yang semak itu kan, kayak, tapi nanti kalau dengar yang lain, itu nggak bener kok. Tapi harusnya kita minta kepekaan, Tuhan aku mau belajar sesuatu hari ini. Apapun yang dikatakan, mungkin aku mau belajar Tuhan, aku minta kepekaan. Mungkin ini bisa menjawab masalahku, mungkin nggak bisa menjawab langsung, tapi paling nggak membuat aku mengerti gitu ya, apa yang seharusnya aku lakukan. Selama hidup kita masih harus memilih gitu ya. Sampai kapanpun saya yakin memilih kok. Hidup manusia nggak akan pernah selesai berhenti untuk tidak memilih gitu ya. Dan kadang pilihannya betul-betul nggak gampang gitu ya. Kemarin satu jemaat saya yang akhirnya meninggal gitu ya. Saya dengar kisah corona kenapa terakhir ini betul-betul bergumul, karena saya dengar detail cerita dari jemaat saya ini. Dia kan masuk rumah sakit harus pakai ventilator. Dulu saya kan cuma lihat gambar-gambar, lihat orang pakai ventilator itu kasihan. Yang lebih kasihan tuh saya baru tahunya karena ada jemaat saya yang kena gitu ya. Pakai ventilator itu orangnya harus dibius karena sakit. Lah yang buat menyedihkan tuh orang ini ditanyai, orang ini masih sehat, sehat tapi nafasnya sudah jelek gitu ya. Jadi ditanya, Pak mau pakai ventilator enggak? Kalau mau pakai ventilator berarti dibius gitu ya. Hari Sabtu dia ditanya, dia bilang ke susternya, oke, sama dokternya, saya siap untuk dibius. Berapa lama? 4 hari, nanti 4 hari bangun gitu ya. Itu Sabtu, Selasa meninggal, harusnya kan bangunnya Rabu kan gitu ya. Sampai susternya tanya, ini handphonenya mau saya kasih ke keluarga atau mau ditaruh di sebelah tempat tidur? Di sebelah sini aja, nanti saya bangun, saya langsung kontak keluarga saya gitu ya. Ngeri ya, saudara, kalau lihat hidup manusia itu ya. Tapi harus memilih kan. Dan saya yakin dia nggak salah memilih. Banyak kesaksian dari keluarganya waktu anaknya pun telepon, Pak sudah mantep nggak? Ini umurnya 170 ya. Udah mantep nggak mau masuk ICU pakai ventilator? Aku mantep kok. Dah apa-apa doa ya, aku percaya sama Tuhan, aku mantep. Itu kan buat saya selalu ada pilihan. Apakah anak Tuhan, berarti kan gini, paling sederhana, nggak ada mujizat terjadi di ruangan itu kan. Ini anak Tuhan yang taat, tapi nggak terjadi kesembuhan kok. Tapi dia ada satu keyakinan. Terus adiknya telepon, dia kirim WA, ada lagu rohani, tak kutaukan hari esok. Ini kemarin jadi kesaksian waktu kebaktian penghiburan gitu ya. Kebaktian penghiburannya aja lewat Zoom kan gitu ya. Zaman sekarang gitu ya. Dia waktu itu setelah lagu ini, orang ini jawab amin gitu ya. Dia kirim WA balik amin. Itu hari mau dikasih ventilator itu gitu ya. Jadi paling enggak dia masih punya iman sampai sebelum ditidurkan kan gitu ya. Sekarang kokonya masih pakai ventilator, masih harus tidur juga. Istrinya lebih baik kondisinya. Jadi yang kena ini satu keluarga besar gitu ya. Tapi inilah hidup ya. Nggak ada yang salah dan harus memilih. Bahkan kita nggak tahu endingnya tuh nanti kemana kan. Coba kalau kita di posisi itu, kalau kita nggak betul-betul minta hikmat dari Tuhan, bisa kan kita juga marah kan, Tuhan aku nggak mau diobati, aku minta pulang, bisa. Tapi dia serahkan semua kepada Tuhan dan keluarganya itu bilang,
Dia begitu tenangnya di hari terakhir. Dan kalau dengar ceritanya juga kadang itu sedih, kenapa? Ternyata bapak ini tuh sehat banget. Dari mudanya tuh nggak pernah masuk rumah sakit. Nggak pernah sakit sampai anaknya tuh bilang, papa tuh sehat banget. Nggak pernah sakit berat ya sekali ini tok langsung meninggal gitu ya. Tapi dia nggak pernah menyalahkan Tuhan kan. Dia nggak pernah di akhir hidupnya nggak gelisah sampai susternya bilang tenang banget orang ini gitu ya. Kenapa? Dia punya Tuhan. Lalu apa sih kita meminta petunjuk dari mana? Kadang kan kita tanya, lalu gimana aku tahu? Mazmur 119 ayatnya sebetulnya banyak, tapi karena waktu ya nggak mungkin dibahas semua. Tapi saya bacakan satu aja, 144, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kalau Mazmur 119 ayat pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ini menarik ya, dimulai dengan kata berbahagia, sama kayak ucapan bahagia di Matius 5. Jadi sama kayak waktu Yesus bilang berbahagialah. Itu kalau diterjemahkan lain, blessed, gitu, diberkatilah. Jadi ini kayak rahasia hidupnya orang. Lalu kenapa Mazmur 119 ini menarik? Ini Mazmur yang terpanjang. Ada 176 ayat, dan ini kalau dibagi jadi 8 bagian gitu ya. 8 bagian, tiap bagian itu 22 bagian, tiap bagian 8 ayat. Jadi kalau di Alkitab bahasa Ibrani, Yunani, Alkitab bahasa Inggris ada yang tulis itu. Jadi dia per huruf Ibrani. Huruf Ibrani itu Alef, Bet, Gimel, Dalet, Dewo, sampai terakhir. Nggak Nogia sekolah teologi masih ingat gitu ya. Tapi saya nggak bisa bacanya, saya cuma bisa nyebut hurufnya gitu ya. Jadi Alef ada 8 ayat, Bet ada 8 ayat. Kenapa? Orang saat itu kalau dibuat akrostik seperti itu supaya mudah dihafalkan. Jadi orang zaman itu harus menghafalkan Mazmur 119. Kenapa menarik? Ternyata dibagi 22. Tiap 22 itu punya pembahasan yang berbeda-beda tentang masalah hidup orang gitu ya. Kayak ketika jiwanya hancur itu yang poin keberapa. Poin keberapa itu ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Poin keberapa ketika dia harus bergumul dengan apa. Jadi apa sih? Firman Tuhan itu menjawab semua kebutuhan hidup manusia. Firman Tuhan itu menjawab gitu ya. Contoh gini, masalah hidup apa sih yang kita nggak bisa dapat jawabannya di firman Tuhan? Saya bilang pasti ada kok. Tapi nggak minta detail ya. Tapi esensinya pasti ada. Prinsipnya pasti ada. Tinggal nanti kita minta kepekaan untuk mengaplikasikan firman Tuhan itu. Artinya di zaman ini gitu ya, kenapa sih kok kita harus dekat dengan Tuhan? Dan belajar firman Tuhan harus dipaksa. Kenapa? Sederhana sih sebetulnya. Dari tadi pagi ini kan saya yakin ini anak-anak gereja pasti anak-anak baik kan. Pasti sudah berdoa, minta petunjuk Tuhan. Berapa banyak sih dari kita hari ini dengar suara Tuhan langsung gitu ya? Ada nggak sih yang tadi pagi bangun itu dibanguni Tuhan gitu ya? Kadang kan kita malam doa kan, Tuhan besok aku mau bangun pagi. Terus ada nggak sih yang tadi pagi itu kita dengar bisikan gitu ya? Anakku bangunlah, harus digoyang-goyang gitu ya. Saya yakin mungkin kita bukan merasa itu Tuhan, malah lari kan gitu ya. Malah, oh siapa ini yang banguni aku kan gitu ya. Kita berapa banyak sih kita dengar bisikan, mungkin tadi kita baru nyetir mobil, nanti persekutuan ya anakku, aku rindu untuk bersama dengan engkau, kan nggak ada suara itu kan. Tapi ketika kita terus bersaat teduh, baca firman Tuhan, kita tahu kok mana yang seharusnya kita lakukan atau tidak. Kalau tadi jalannya benar apa salah, kalau firman Tuhan sudah bilang salah, jangan ditabrak, itu pasti salah kok. Benar, itu sudah pasti gitu ya. Dan Tuhan kasihkan benar lengkap gitu ya, mau arahan apapun ada. Tapi seringkali kita nggak nurut kan. Dan suara di dunia ini sekarang banyak kan. Contoh zaman corona ini kan juga serem kan teori konspirasinya kan. Di Surabaya ini orang nggak suka bermasker gitu ya. Dan entah kenapa yang percaya corona nggak ada itu di Surabaya sangat banyak. Jadi Surabaya itu ada satu radio suara Surabaya, dia punya Facebook namanya E100. Boleh ngintip ke Facebooknya E100, baca komennya aja, nggak usah baca beritanya. Pasti bisa deg-degan gitu ya. Orang yang nyebut corona ada itu disebut corona lover gitu ya. Corona lover itu ya kelompok-kelompok pecinta corona. Terus kelompok ini menganggap orang yang nggak percaya corona itu covidiot gitu ya. Nah, bisa dibayangkan lah itu maksudnya apa ya. Jadi saudara termasuk yang corona lover atau covidiot saya nggak ngerti gitu ya. Saya sih memilih percaya corona gitu ya. Kenapa? Karena di situ selalu bilang gini, corona itu nggak ada. Kemarin saya ngantar satu anak pemuda, kami habis rekaman dari gereja, di Surabaya itu ada Universitas Ciputra gitu ya. Di dekat situ tuh ada kos-kosan. Kalau yang di komplek perumahan itu mahal, nih di
perumahan di kampung di belakangnya. Itu yang kos banyak. Di situ mahasiswa ratusan atau mungkin ribuan yang kos di desa itu gitu ya. Kemarin saya di situ kaget. Saya antar, pertama dia di jalan itu saya cerita, kok di tempat saya itu nggak ada orang pakai masker. Kemarin saya ke warung pakai masker malah ditegur. Keren ya. Jadi di Surabaya ini ada satu tempat yang orang bermasker malah dimarahi. Biasanya orang nggak pakai masker dimarahi. Itu kan betul kan? Tapi mereka selalu pembicaranya tiap hari apa? Corona itu nggak ada, corona itu nggak ada. Kemarin waktu saya nganter, betulan saya syok. Saya nggak mau turun di desa itu. Sudah berjanji gitu ya. Saya nggak akan masuk kampung itu ngobrol sama mereka, males gitu ya. Itu pasti pusatnya corona nggak. Mereka malah pembelaan lagi. Buktinya nggak ada kan dari kami. Jadi ini habis ini banyak yang menikah, ya di kampung tetap menggelar tenda itu, tetap keramaian banyak. Kemarin saya ngantar orang aja saya kaget, saya sampai ngitung betulan. Mungkin saya ketemu 20 sampai 30 orang yang pakai masker cuma 3 gitu ya. 3 itu 2 naik motor, yang di pinggir jalan cuma 1. Jadi ada ibu-ibu 6-7 orang ngobrol tanpa masker, bapak-bapak ngobrol tuh ada orang 10 kayak ada satu warung kopi gitu ya. Satu pun tidak bermasker gitu ya. Kenapa? Mereka percaya teori-teori yang konspirasi itu. Kalau di dunia ini kan banyak kan, dari bumi datar, dari corona nggak ada, dari ini WHO, ini permainan opo lah, wis nggak ngerti lah. Saya cuma bilang, ya inilah realita dunia, suara yang mana? Kalau bilang suara yang lain apa sih? Kalau kita ikut kata motivator, ikut kata buku-buku yang pengembangan diri, kadang juga ngeri kan. Kalau kamu mau sehat ya kamu pikirkan sehat, pasti kamu sehat kan gitu ya. Kalau kamu pikirkan kaya ya kamu jadi kaya. Pokoknya kita itu positif. Loh ya kita bilang orang bisa menderita kok. Ikut Tuhan aja harus menderita, harus tinggalkan uang. Terus kita cari uang. Kan nggak cocok kan sama kata firman Tuhan kan. Itu contoh, kita mau dengar yang mana. Lalu, apakah hidup kita jadi lebih mudah? Enggak gitu ya. Kalau kita mau betul-betul hidup di dalam jalan Tuhan, hidup kita nggak pernah mudah kok. Tapi kita tahu itu bagian yang terbaik gitu ya. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ayatnya karena Injil kekuatan Allah gitu ya, ayat 16-nya. Buat saya ketika kita sudah tahu Injil, aku sudah ditebus, aku nggak mau sia-siakan karya Kristus itu. Dan aku akan terus percaya, aku akan terus hidup di dalam kebenaran ini. Karena ini yang sudah aku dapatkan dan itu bagian terbaik dalam hidupku gitu ya. Karena kadang perjuangan hidup kita ini nggak mudah. Tadi saya bilang di awal, menentukan pilihan itu sampai akhir hidup kita. Kalau kita ulang tahun doanya minta panjang umur berarti panjang gitu ya. Waktu untuk stresnya tuh panjang gitu ya. Ya saya nggak bilang kita suruh mengakhiri hidup lebih cepat gitu ya. Tapi betul kan? Sadar nggak sih kalau kita doa tuh hati-hati ya. Doakan panjang umur. Panjang umur betulan nenek saya masih hidup, umurnya 99. Semoga tahun depan bisa ulang tahun umur 100. Minggu lalu anaknya meninggal. Jadi om saya meninggal, kokonya mama saya. Jadi anaknya 6 sudah meninggal 3. Yang nomor 1, 2, 3 sudah meninggal. Sisa yang nomor 4, 5, 6. Mamanya masih hidup gitu ya. Yang anak-anaknya aja ini sudah punya penyakit semua gitu ya. Yang tidak punya penyakit cuma mak saya gitu ya. Hebat ya. Tapi saya bayangkan jadi dia itu rasanya gimana sih? Berita yang dia dengar nggak ada berita indah lagi kan. Kalau kalian kan ada teman menikah, ada teman punya anak, betul kan? Kalau ini kan ceritanya apa? Ini meninggal, bahkan yang meninggal itu generasi bawahnya gitu ya. Dia teman sudah nggak punya. Nah, dia mau punya teman siapa? Akhirnya ya Tuhan baik ya, dia punya kesibukan ikut paduan suara di gereja. Paduan suara lansia. Itu aja anggotanya umur 60-70, jadi dia itu paling senior. Kalau nyanyi ya nadanya sebenarnya nggak pas gitu ya. Tapi kemarin keren, mereka paduan suara online juga rekaman di rumah. Gaya ya, oma-oma juga sekarang mereka juga mau ikut eksis gitu paduan suara online gitu ya. Saya yang mikir editornya hebat gitu. Nah, nadanya apa ya pas sih? Saya bukan merendahkan, tapi enggak, ini satu usaha. Saya cuma membayangkan hidup kayak dia itu gimana sih? Satu kali saya datang ulang tahun mak saya yang ke-95, saya khotbah. Hari itu saya ingat, kemarin 99 saya khotbah lagi karena online gitu ya. Jadi ulang tahunnya lewat Zoom juga gitu ya. Terus 195 itu saya ingat saya khotbah, ada pemimpin paduan suara laki rambutnya putih. Minggu depannya dikabari, itu barusan meninggal gitu ya. Jadi saya bayangkan ini paduan suara horor kan. Meninggal satu-satu kan gitu dari anggota paduan suaranya kan. Sudah nggak ada yang baru, malah hilang terus satu-satu. Tapi saya masih hidup. Terus setia itu nggak gampang loh. Semakin lama banyak, kalian kerasa nggak sih usia tambah banyak ini kan perjuangan hidup tambah rumit kan, hidup tambah complicated kan gitu ya. Kayak dulu kecil tuh enak. Makanya kan yang
sudah semakin tua kan pasti pengen kecil lagi, yang kecil pengen tua kan gitu ya. Yang kecil pengen cepat besar, yang besar tuh pengen balik kecil lagi, rasanya hidup kok bahagia sih. Tiap hari kan kita cuma mikir apa sih, kan nggak ada yang serius-serius banget kan. Kemarin mungkin sebelum corona, aku mau ngerintis usaha baru, kena corona ini apa enggak, betul-betul kita bergumul kan. Tapi di masa ini kesetiaan itu loh. Aku tahu aku sudah dapat bagian yang terbaik kok. Kalau nggak terbaik apa ya, tadi aja bandingkan. Oke, kalau aku nggak ikut Tuhan, lebih enak nggak sih? Kita jadi orang yang bingung, nggak ngerti kemana. Nggak punya petunjuk. Dunia ini kan ngasih nasihat kan beda semua kan. Tapi petunjuk firman Tuhan itu konsisten. Sekarang minta apa sih Tuhan? Berikan aku iman, berikan aku kesetiaan. Tolong aku gitu ya. Kemarin tadi saya cerita om saya meninggal, saya berdoa, sempat mendoakan dia video call seminggu sebelumnya gitu ya. Jadi om saya ini cancer, dia berobat ke Penang, tapi karena corona dia nggak bisa lanjutkan kemonya, jadi macet. Dia sempat down. Waktu saya telepon pertama, bulan April itu dia bilang, saya nunggu Malaysia dibuka, saya mau berobat ke sana. Besoknya saya telepon lagi, ternyata baru bisa buka tuh September untuk orang asing. Bayangin sih orang sakit kanker suruh nunggu hitungan bulan, dan akhirnya betul Agustus ini menyerah gitu ya. Akhir Juli dia meninggal gitu ya. Karena semakin parah, dioperasi di Jakarta telat. Waktu saya telepon seminggu sebelum meninggal, saya telepon sepanjang saya doakan dia. Dia tuh nyebut-nyebut apa? Nyebut Yesus, Yesus terus. Sampai saya sudah amin, dia tuh cuma gini, Yesus aku bersama dengan engkau gitu ya. Sebenarnya saya waktu itu sudah feeling agak jelek sih. Kok ngomong gitu sih? Maksudnya itu kan masih hidup kan gitu ya. Kok sudah ngomong aku bersama dengan engkau Yesus, dia tuh nggak dengar saya ngomong amin gitu ya. Tapi hari itu saya langsung sadar. Dia nggak menyalahkan Tuhan, dan dia bisa melihat ada Yesus bersama dengan dia sampai akhir hidupnya kan. Dia masih bisa bilang, aku bersama dengan engkau Yesus gitu ya. Semoga kita bisa tetap stand under God terus, dan ini nggak gampang. Lalu supaya kita bisa kuat apa? Satu hal yang disyukuri apa sih, kita itu nggak berjuang sendirian gitu ya. Makanya saya paling senang kalau ada anak-anak muda yang masih mau persekutuan, masih punya komunitas yang baik. Karena komunitas di luar kita kan tadi berikan nasihat yang mungkin kita nggak memusuhi mereka ya. Tapi kadang jangan dengarkan nasihat mereka. Makanya akhirnya dengarkan, kumpulnya dengan orang bijak, bukan dengan orang fasik kan. Kalau semua kasih nasihat, kita dengarkan ada masalah pernikahan, terus solusinya apa ya, ceraikan aja. Nanti cari lagi yang cocok kan gitu kan. Kalau pacaran putus aja, nggak apa-apa, beda agama kan nggak apa-apa, nanti diperkenalkan pada Kristus. Oke, terserah apapun lah gitu ya. Suara tuh banyak gitu ya. Tapi saudara seiman bisa menguatkan kita. Kalau Paulus di 1 Korintus 15 ayat 1, sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Paulus sangat sering aku mengingatkan kamu, aku menasehatkan kamu tentang Injil itu. Saya kadang seneng kalau ada orang ingatkan ini. Jadi kalau kalian diingatkan sama rekan sepersekutuan, jangan malah jengkel. Kadang kita itu kan malah lucu ya. Teman yang baik itu malah males kan gitu ya. Kita lebih suka cari-cari yang lain, ya kadang sempet sadar dan baru balik. Kalau nggak sadar ya udah hilang gitu ya. Saya nulis di situ Gilang tuh sih. Kan sekarang contoh kan, kalau punya teman seaneh itu kan ngapain sih, kayak di Surabaya kan baru ada yang ditangkap ini kan, Gilang, yang orang dibungkus terus dia carilah di Google gitu ya. Itu sebetulnya saya waktu kemarin dengar itu, saya sempat mikir, kok ada sih orang kayak gini, dan dia itu sudah melakukan itu dari tahun 2015 katanya. Jangan-jangan di sekitar kita ini banyak orang ajaib juga kan. Kita bukan musuhi mereka, kita bersama dengan mereka. Tapi di luar kita ini orang punya pikiran yang kita nggak bisa ngerti kok. Termasuk tadi pencetus teori konspirasi itu gimana sih caranya? Corona itu nggak ada gimana sih? Kalau itu cuma rekayasa supaya rumah sakit dapat uang, kenapa sih kok dokter-dokternya mati kan? Kadang itu juga nggak ngerti gitu ya, tapi mereka percaya. Bersyukurlah kalau kita punya saudara seiman yang bisa menguatkan kita, yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik gitu ya. Saya lihat gini, kalau kita kadang sadarnya nanti, makanya kalau masih bisa diingatkan tuh disyukuri gitu ya. Kemarin 2 hari ini jadi gereja IFGF ya, tahu ya, itu kan buat IFGF conference online, karena ya inilah di rumah saja nganggur kan, punya acara gereja apa saya ikuti aja gitu ya. Ini sudah 2 hari. Tadi ada acara yang menarik tadi siang. Jadi tadi siang itu sesi anak-anak pendeta diwawancarai. Ada yang sudah jadi pendeta, ada yang masih kerja. Yang menarik mereka hampir semua ngomong yang sama sih. Saya capek jadi anak pendeta, makanya saya dulu nakal.
Terus ada satu ditanya, kamu mau kuliah di mana? Dia sampai searching di mana yang nggak ada gereja IFGF supaya nggak kenal orang gitu, supaya dia bisa menyamar nggak jadi anak pendeta lagi gitu ya. Ternyata nggak bisa kok. Dia bilang saya mau lari kemanapun nggak pernah bisa kok. Saya ditangkap Tuhan gitu ya. Dan mereka malah menyesali masa-masa hilangnya gitu ya. Dia bilang ternyata setelah sekarang saya lihat-lihat lagi tuh ikut Tuhan tuh jauh lebih baik gitu ya daripada dia mau kabur kan gitu ya. Ada yang sekarang tuh kerja, jadi dia nggak jadi pendeta. Kenapa kamu nggak jadi pendeta? Enggak, Tuhan masih belum suruh saya balik. Saya masih ada di perusahaan, tapi di sini saya bertumbuh. Terus ada yang bilang, saya dulu anti gereja, anak pendeta tapi anti gereja tuh ya tadi saya baru dengar tadi. Saya menghindari aktif di satu gereja karena itu tadi anak pendeta itu harus kayak malaikat, harus gini, semua cerita yang sama gitu ya. Satu orang bilang, setelah saya kembali ke gereja, saya menemukan komunitas lagi dan saya bisa bertumbuh di sana. Dia langsung pesan, kalau bisa punya gereja. Karena harus seperti orang tuanya, harus jadi anak baik, ya mungkin adalah di sini, saya nggak ngerti, yang punya pergumulan yang sama, yang anak majelis, anak pendeta, atau pengurus gereja yang rasanya itu nggak bisa jadi anak nakal kan gitu ya. Kalau nggak bisa nakal ya bersyukurlah kan gitu, yang nakal aja pengen baik kok, menyesal kan gitu ya. Tapi ya dia bilang bertumbuhlah di gereja lokalmu gitu ya. Kalau bisa punya komunitas, kalau bisa kamu ikut kelompok-kelompok, kamu betul-betul kamu dimuridkan. Jadi mereka sangat kuat pesan itu gitu ya. Buat saya luar biasa kan. Kenapa? Ya karena itu tempat di mana kita betul-betul bisa dikuatkan untuk tetap tegak berdiri gitu ya, untuk tetap menjalani kehendak Tuhan. Sekali lagi balik yang awal, kita nggak akan pernah bisa tahu kehendak Tuhan kok. Tapi kita bisa apa sih paling nggak? Aku bisa taat, pilihanku benar. Aku bisa terus mengerti apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan. Hidupku seperti yang seharusnya gitu ya. Kadang apa ya? Hidup kita itu kan kayak umur saya sekarang kayak enak ya ngaku-ngaku umur ya, ketahuan tua nanti. Umur saya sekarang tahun Desember ini 41 gitu ya. Satu hal yang sekarang saya baru kerjakan, saya nggak mau sesali kenapa. Jadi mungkin baru 3 mingguan ini, nanti kalau ada yang mau join bantu saya sangat terima kasih. Gitu. Enggak, sekalian promo ya, enggak. Saya tuh dari dulu, tahun 2003 masuk sekolah teologi, lulus dari, ya dulu kuliah teknik industri, terus masuk teologi. Orang tuh tanya, kenapa kamu sekolah teologi? Saya mau melayani anak-anak muda. Jujur mimpi itu akhirnya tuh kayak saya tutup-tutupi, nggak mungkin. Waktu tahun 2003 saya ingat saya masuk di saat itu semua ditanya, kamu nanti pengen apa kalau lulus? Saya itu bilang dengan bangganya, saya pengen punya youth center gitu ya. Jadi anak-anak muda semua dikumpulkan di situ, mereka bisa dibimbing, bisa gini. Tapi tiap saya mikir itu saya selalu gini, rumahnya siapa, tanahnya siapa, uangnya siapa, apa ya ada anak muda yang mau datang kan gitu kan. Tapi Tuhan buka jalan. Berapa minggu ini saya itu kayak dibuat resah gitu ya. Kenapa? Saya ketemu anak-anak muda yang hidupnya nggak jelas terus gitu ya. Saya nggak ngerti mau apa. Ini barusan tadi ada yang DM saya di Instagram cuma tanya, saya kok merasa teman-teman saya memusuhi saya. Loh lah kamu melakukan apa? Kamu sudah lakukan yang terbaik sudah. Tapi memang saya belum kenal sama mereka. Kadang sesimpel itu ya, jujur ya. Itu tanya mahasiswa gitu ya. Saya cuma merasa gini, Tuhan saya mau bantu mereka. Jangan sampai karena urusan ini mereka tuh kayak hidupnya tuh sudah kan anak muda sekarang kan kayak insecure, kayak merasa semua orang menolak aku, padahal bukan nolak, itu pikiran dia aja kan. Kalau bisa diselesaikan kenapa tidak? Langsung kayak saya tuh digerakkan, ini kan sekarang zaman online kan, zaman online kan nggak usah tadi kan, ketakutan saya buat apa? Modalnya kan oke lah kalau saya buat website, saya buat apa ya paling ya ratusan ribu sampai jutaan, tapi nggak sampai ratusan juta atau M kan, betul kan? Kalau saya buat youth center yang bentuk rumah itu uangnya siapa? Betul. Mau gratisan juga bisa. Kemarin saya usahakan. Kalau gratis itu buat website gimana ya? Jujur saya nggak nemu sampai sekarang. Oh, maksudnya masih cari-cari cara gimana ya. Tapi saya tuh pengen buat simple. Kayak youth center tapi bentuknya tuh online gitu ya. Jadi kalau di Instagram mungkin kayak apa quotes yang menguatkan. Terus nanti kalau kamu mau dibimbing lebih, kamu bisa konseling ke ini, kamu bisa coaching. Sekarang saya belajar coaching gitu ya. Jadi untuk coaching itu apa? Untuk memaksimalkan potensi orang gitu ya. Jadi kayak saya belajar itu untuk apa? Karena saya merasa saya nggak bisa lari dari panggilan untuk melayani anak muda. Kalau ditanya terlambat apa enggak, kadang saya merasa saya terlambat kok. Tapi lebih baik daripada saya nggak jalankan sekarang kan. Bisa jadi nanti saya lebih menyesal lagi kan gitu ya. Tapi sekarang saya kayak minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan kasih petunjuk Tuhan. Saya masih mau
taat. Apakah ini mudah? Enggak. Saya terus berjuang sampai sekarang belum dapat rekan, baru dapat 1 orang yang mau jadi tim saya gitu ya. Tapi saya minta, ya siapa tahu dari sini ada kan, Tuhan juga bisa bekerja hari ini kan gitu ya. Enggak. Ini kan timnya bebas dari kota manapun bisa kan gitu. Tapi saya tuh kayak, Tuhan saya pun minta kepekaan kok. Ini saya udah lari berapa belas tahun kan gitu ya. Saya kayak dengan semua pembenaran saya, ada gereja harus saya urus. Dan saya jujur ya, saya kan sekarang di gereja yang baru ini pegang pos PI, jemaatnya cuma 40-an, anak mudanya cuma 6 gitu ya. Saya tuh khotbahnya lebih banyak orang tua. Jadi saya mimpin kelompok PA. Kalau dulu KTB anak muda yang saya pimpin, sekarang saya rutin memimpin PA-nya tante-tante gitu, emak-emak ya, emak-emak. Umurnya 70-an, 60-70. Ada 5 orang, 4 orang, tiap hari Selasa saya KTB sama mereka. Jadi bayangkan kalau ditanya, sekarang Kodafi memuridkan siapa? 4 emak ini gitu ya. Bayangkan ya, hidup yang kayak, saya nggak pernah memikirkan itu. Tapi saya merasa, enggak, tiap saya ketemu anak muda itu tetap saya merasakan ada yang beda gitu ya. Hari ini tuh saya kayak semangat banget gitu ya. Kenapa? Karena ini anak muda kan gitu ya. Saya tuh rasanya kayak bahagia banget gitu ya. Kayak ini tempat saya Tuhan. Saya tahu ini. Saya peka gitu ya. Saya mau, Tuhan saya mau dipakai. Apakah mudah? Enggak. Karena saya nggak muda kan. Saya harus baca lagi anak muda itu kayak apa sih. Mereka sukanya apa. Saya harus pelajari itu terus. Jujur kenapa saya conference IFGF. Karena buat saya mereka gereja yang cukup muda gitu ya. Cukup keren. Tadi saya lihat acaranya, lihat apa tuh, wow gitu ya. Saya mau belajar. Rekan saya terus doakan, Tuhan kasih orang yang bisa dukung saya. Kemarin 1 orang dosen ngajar public speaking di kampus juga. Saya mau support kamu pokoknya. Kalau kamu membuat pelatihan, membuat apa, saya yang jadi pembicaranya gitu ya. Kamu butuh apa, saya akan support kamu. Tuhan kirim gitu ya. Saya bilang, ya, terus dia juga bilang, karena ngobrol sama saya, sekarang dia juga berani buat proyeknya gitu ya. Dari dulu dia juga nggak berani gitu ya. Semoga di komunitas ini saya pengen gitu ya. Ini orang-orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kalian masih diberikan kesetiaan lah di hari gini, masih mau persekutuan kan gitu ya. Ini saudara-saudara seimanmu. Perjuangan kalian masih panjang. Habis ini lebih mudah apa enggak? Ini masa pandemi saya bilang nggak akan ada yang mudah kok. Tapi minta hikmat, jangan pernah nekat, terus doakan. Minta petunjuk firman Tuhan, jangan pernah lupa untuk saat teduh gitu ya. Saya nulis di Instagram sama di Instagram saya suka buat quotes, itu saat teduh saya tiap pagi. Sebelum corona saya nggak tuliskan itu. Jadi kalau kok bisa tiap hari nulis, bisa buat gambar itu dari mana? Karena saya saat teduh gitu ya. Dan tiap pagi ternyata saat teduh saya itu sangat menguatkan saya dan saya bisa bagikan ke orang gitu ya. Betul, saya kalau nggak saat teduh mungkin saya juga sudah ikut gila. Kenapa? Ini sharing paling terakhir. Katanya bebas sih jamnya tadi. Saya tanya boleh sampai malam katanya. Enggak. Paling terakhir gini, saya di gereja sebenarnya bergumul kenapa? Saya di gereja pos, karena online ini tuh nggak ada kegiatan. Jadi 2 bulan pertama, 3 bulan itu saya nggak ada apapun. Dulu waktu dijadwalkan khotbah di Instagram itu kayak khotbah-khotbah awal saya. Itu saya pertama kali khotbah itu kayak dapat undangan gitu ya. Terus kalau khotbah di umum selama masa ini saya cuma 2 atau 3 kali. Jadi saya khotbah itu masih bisa dihitung pakai 1 tangan gini untuk khotbah kebaktian, yang persekutuan 1 tangan satunya gitu ya. Bayangkan dulu tiap minggu selalu ada khotbah, dalam 1 minggu itu berkali-kali khotbah gitu ya. Jujur saya sempat kayak kehilangan arah gitu ya, kayak duduk, biasanya persiapan khotbah, sekarang tuh bengong gitu ya. Minggu diem, biasanya minggu tuh nggak pernah istirahat, sekarang tuh kayak nggak ada sesuatu. Kayak Tuhan ini sebenarnya saya bisa gila gitu ya. Ini ada apa sih Tuhan gitu ya. Terus jemaat saya, oke kita Zoom ya. Zoom itu apa Pak? Mati gitu ya. Betul, jemaat saya kan tua-tua ya. Waktu ngajari YouTube online itu kami harus menceritakan cara ini YouTube tuh bukanya diklik, kalau sudah diklik tuh gini. Kemarin Zoom, nyoba hilang keluar terus, akhirnya kita nyerah gitu ya. Terakhir WA untuk video call-nya WA kan sampai 8 orang, kami maksimalkan itu gitu ya. Ya, kalau ditanya nggak gampang kok, saya pun hampir stres gitu ya. Tapi waktu saya semakin dekat sama Tuhan, saya cuma ambil positifnya apa? Di hari ini ternyata saya punya banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan justru berikan banyak hal. Kayak tadi proyek yang saya tunda berbelasan tahun, saya mau berani lakukan dan harus saya lakukan. Gitu. Kenapa? Bukan karena masih nganggur, itu salah satu alasan. Sih. Memang sekarang juga masih nggak ada kegiatan. Sih. Saya yakin sampai akhir tahun gereja saya karena kecil ini kemungkinan nggak dibuka dulu. Sih. Kemungkinan kalau buka pun itu, saya masih bingung gerejanya itu kecil. Kalau duduknya jaga jarak itu caranya gimana? Selama ini 30 orang itu duduk sudah sempit. Gitu ya. Ruko kami kecil.
Jadi saya nggak ngerti apakah gereja kami bisa kebaktian gitu ya. Kalau enggak lah berarti nganggurnya diperpanjang sampai akhir tahun kan. Ya Tuhan kasih hal lain, saya mau setia gitu ya. Ya boleh kalau ada yang mau support, mendoakan saya seneng gitu ya kan. Paling nggak kan saya cerita gini kan, terus minta kepekaan. Kalau ada yang butuh ya dibantu nanti saya bantu kan gitu ya. Karena kan tadi saya bilang saya beban saya untuk membantu anak muda gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga kalian tetap bertahanlah di dalam iman kalian. Oke, katanya ada tanya-tanya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke, saat ini sesi tanya jawab ya. Ayo kita boleh buka video. Bagi yang mau tanya, silakan tanya kepada Davi Contoh. Halo. Halo, ha. Ada yang mau nanya? Ya, semua diam. Oh, mungkin kalau tadi kan contoh Davi bilang kalau mau cari contoh untuk coaching gitu, boleh di-follow Instagramnya contoh. Promosiin dulu contoh. Iya, ya. Loh, Instagramnya kan di-tag di ini kan, di gereja kan. Iya, ya. Nanti yang teman-teman yang belum follow, di-follow aja. Nanti ada di-mention kok, ya, Davi contohnya. Terus nih, Davi contoh. Apa? Baru ada. Belajar coaching. Jadi coaching itu memang saya niat untuk bantu anak muda sih. Jadi saya senang. Kalau coach lain berbayar, saya free kok. Karena saya lakukan ini supaya bisa bantu anak muda. Coaching itu apa? Nanti kalau mau kontak boleh di googling ada sih. Life coaching itu apa? Jadi kayak apa itu nanti boleh lah. Kalau boleh tentang kerjaan, tentang kisah keluarga, tentang masa depan, apapun bisa. Oke ya, jadi apapun bisa kok. Oke. Bisa dipercaya pastinya ya. Yang pasti free kok. Oke, teman-teman ada yang mau tanyain contoh? Mumpung ini Ya, saudari dari Surabaya ini. Eli Chan ya, silakan. Ya, buka suaranya. Jadi mau nanya gini, jadi aku pernah dengar ada yang ngomong begini, kamu sering-sering aja, misalnya gini, kalau misalnya kamu mau kaya atau misalnya kamu mau sehat gitu, kamu sering-sering aja dengar atau baca buku yang word affirmation gitu, misalnya kayak kaya, kamu akan kaya, kamu akan sehat, kamu terus aja ucapkan dan lama-lama itu akan datang kepada kamu. Dan ketika saya mendengar hal itu, saya tahu itu bukan sesuatu hal yang dibenarkan, tapi saya nggak ada cara untuk maksudnya bilang itu salah juga, karena dari mereka yang saya dengar katanya itu berhasil gitu loh. Seperti yang tadi contoh ada ngomong yang di part yang pas di bagian awal yang soal yang kata-kata positif itulah begitu. Jadi menurut contoh kalau misalnya kita bertemu dengan orang seperti ini, ada baiknya seperti apa ya kita merespon, maksudnya walaupun saya ada ngomong, maksudnya segala sesuatu yang ada pada kita itu semua berkat anugerah Tuhan. Cuman dari mereka bilang, ya saya maksudnya nggak percaya Tuhan juga saya dapat gitu loh. Saya hanya perlu mengafirmasi diri saya dan hal itu datang gitu loh. Nah, itu mau gimana ya, Swanto? Thank you. Oke, ini sebetulnya di chat ada yang tanya, tapi nggak sebut nama, langsung chatting ke saya gitu ya. Pertanyaan yang sama gitu ya. Jadi mungkin menemukan banyak-banyak hal seperti ini di sekitar kita kan. Makanya dia juga pakai contoh ini. Jadi waktu saya coba cari ilustrasi, saya coba mikir ya kayak apa. Tapi itu di chatting menarik kan. Kalau dari dulu kalau seperti itu sudah kaya, betul kan? Maksudnya gini, kalau sakit pikir sembuh kan ada orang sakit kan. Kalau bisa kaya ya semua orang kaya kan gitu ya. Nah pertanyaan kan di Alkitab bisa gini, kalau ngomong kaya aja lah. Orang kaya itu buat apa sih? Memberkati orang. Dan Tuhan kasihkan perubahan talenta aja sesuai kesanggupan gitu ya. Memang susahnya gini, kalau kita ngomong bener nggak? Ada sih yang ngomong, loh aku terbukti kok, tapi jujur berapa orang sih kan gitu ya. Kalau kita pakai itu, oh banyak, iya ya puji Tuhan. Kita juga nggak boleh malah salahkan toh. Berarti kamu harus menderita habis ini. Buat saya ke Tuhan itu juga unik ya. Tuhan kasih masing-masing orang kan berbeda kan. Ada orang yang memang doanya tuh dikabulkan terus. Kadang yo gregetan ya. Nggak, maksudnya nangkep. Kayak saya pernah ketemu orang yang selalu bilang, jawaban doanya terus
sampai semua orang diajari sama dia. Nih di gereja saya ada satu ibu seperti itu. Semua orang dibilang, kamu doa harus gini, pasti dikabulkan loh. Ya iya, tapi nggak dikabulkan juga. Apakah itu lebih buruk kan enggak lah. Kalau kita lihat firman Tuhan kan jelas. Sebetulnya kan apakah dijanjikan hidup orang seperti itu kan enggak, ada banyak kisah. Bahkan rancangan Tuhan itu kita nggak pernah tahu, tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Dia bisa pencobaan tidak akan melampaui kekuatan umatnya. Jadi masih bisa dicobai, masih bisa bergumul, masih bisa sakit. Tapi apakah itu jelek? Enggak. Tuhan punya rencana. Cuma kalau teori yang tadi itu kan seolah-olah kayak ya kamu harus klaim itu pasti akan terjadi. Kalau tadi balik yang Roma, yang awal kan berarti kan bukan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan kan. Itu kan kayak kita yang mau ngatur Tuhan. Dan sebetulnya simpel sih, kalau kita lihat realita hidup manusia pun nggak kayak gitu kan hidup itu kan. Ya kan, kalau kita bilang mujizat, benar Tuhan bisa berikan mujizat dan kita pasti sembuh. Tapi memang nggak ada orang Kristen yang sakit kan juga nggak sedikit kan. Dan rencana Tuhan untuk orang yang sakit pun banyak. Kita bisa melihat ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan tadi ya balik ya, kalau taat ini dari Tuhan. Terus mungkin gini, tubuh manusia ini kan juga tubuh yang berdosa kan sebetulnya. Pikirannya siapa sih yang betul-betul baik? Kalau kita afirmasi, kita mau ngomong yang versi ini loh Tuhan yang baik, loh itu baik menurut kita kok. Bener nggak sih? Terus tubuh daging kita kok konsekuensinya kan gini, pikirannya nggak baik, tubuhnya juga nggak baik kan. Jadi sebetulnya mau bebas sakit itu nggak pernah bisa sih. Kita pasti sakit kok. Kan itu aja kan. Kayak ini bukan orang yang apa ya, kayak pasti bisa ngatur semua, bisa nggak mungkin gitu ya. Memang kalau baca buku-buku gitu ngeri sih ya. Itu kalau tahu yang The Secret dulu, aku dulu baca langsung males gitu. Sorry, buku itu atau apa yang gini. Saya bayangkan di tempat parkir ada parkiran kosong. Dan waktu saya datang ke sana betulan kosong gitu ya. Enak ya. Saya bayangkan kalau saya ke mall doanya kayak gitu kan enak kan. Saya bayangkan dari rumah di lantai ini parkiran di sebelah pintu masuk itu pasti kosong. Saya pikir itu terus dan ternyata alam memberikan untuk saya. Kalau The Secret kan istilahnya kan itu kan. Dia nggak ngomong Tuhan, tapi kayak semesta berikan itu gitu ya. Oh, so sih dapat parkiran enak ya. Berarti kalau gitu kan kita habis ini kalau pergi langsung mikir dua aja kan. Nanti aku dapat ikan ya nggak juga kan. Berapa banyak yang itu terjadi. Saya yakin kok membaca buku ini nggak akan dapat parkiran semua sih. Kalau semua orang gitu kok, ya saya sih lebih mikir nggak akan seperti itu. Tapi bisa nggak? Saya nggak bilang nggak bisa ya. Tadi kan bilang kita nggak bisa batasi kuasa Tuhan kan. Tuhan bisa berikan mujizat yang kadang juga luar biasa ya kalau Tuhan mau ya. Maksudnya Tuhan pertemukan kita dengan orang yang nggak kita duga. Kita megang sakit kita, doakan orang terus langsung sembuh. Satu kali mujizat yang saya alami itu satu. Saya doakan orang sakit. Waktu itu saya malah masih mahasiswa praktek kayaknya. Orangnya mau meninggal dan dia bukan orang Kristen keluarganya. Jadi yang Kristen tuh yang mau meninggal toh. Jadi kayak di film-film itu loh, semua keluarganya sudah mengitari ranjang rumah sakit sambil nangis-nangis sambil berdoa pakai bukan doanya Kristen. Bayangkan ya horornya kayak apa. Saya datang, saya harus jadi orang Kristen, yang sakit yang Kristen. Saya cuma deketi, Tuhan rencana Tuhan yang terjadi. Ibu itu melek gitu ya. Langsung ajak saya ngobrol. Langsung saya ajak nyanyi lagu rohani, terus malah, yuk Pak, kita baca Alkitab. Dikasih waktu Tuhan 1 bulan lagi dia hidup. Bulan depannya dia betulan mati gitu ya. Tapi hari itu keluarganya sampai datangi saya. Loh Pak, kok bisa hidup lagi Pak? Tadi dikasih apa? Saya aja takut, jujur tadi itu saya takut waktu ibu itu bangun kok. Saya merasa kayak, saya berangkat sudah menaruh pikiran saya ini mau mati gitu ya. Jujur saya pun hari itu sebenarnya nggak cukup beriman untuk ngomong ibu ini akan hidup gitu ya. Tapi habis itu hidup. Cukup lama ngobrol sama saya bacakan ayat-ayat Alkitab. Terus suaminya tuh agama sama anaknya lain. Jadi keluarga ini tuh Pancasila ya, agamanya beda semua gitu kan. Waktu doa suaminya bilang, doa di rumah boleh nggak? Tapi nggak ada yang Kristen. Yang Kristen kan sudah meninggal, nggak apa-apa. Kami tetap berdoa untuk keluarga. Kita datang, suaminya cerita, iya Tuhan tuh baik ya, dikasih 1 bulan. Jadi ibu itu sempat ngobrol sama anaknya, sempat selesaikan masalah-masalah. Kayak ya mujizat betulan terjadi bisa kok, sembuh betulan. Hari itu bangun. Tapi bulan depannya nggak bangun kok. Saya ikut gotong dia dari ranjang rumah sakit mau ke kamar mayat, saya ikut ngangkat gitu ya. Jadi saya lihat sendiri matinya. Saya juga mau mendoakan yang nggak hidup lagi kok. Yang kali itu saya tidak berhasil menghidupkan dia gitu ya. Itu sih mungkin. Oke, thank you Contoh. Oke, ada siapa lagi bertanya?
Silahkan. Kalau nggak setuju boleh ya. Kan saya juga cerita aja. Boleh diprotes, saya nggak bisa jawab, saya kasih yang lain untuk jawab. Yuk, yang lain ada? Mau tanya? Waduh, semua. Aloha. Sudah aman. Udah aman? Halo, Ya, Bong ya, silakan. ya saya mau tanya ini mengenai apa namanya bisa nggak mengerti Tuhan gitu kan? Tentunya kita itu memang nggak bisa ngerti sama Tuhan, tapi ada beberapa orang yang pernah saya lihat dan dia juga bilang sama saya gitu kan, kayak dia itu berusaha untuk mengerti Tuhan. Halo, dengar nggak suaranya? Ya agak kurang jelas ya. Dia kayak berusaha untuk mengerti Tuhan gitu, dan akhirnya dia belajar, lalu dan pada akhirnya dia kayak stres sendiri gitu dan sebagainya. Nah, kalau tanggapannya bagaimana menurut Lause? Oke, mungkin tadi itu kalau saya pakai yang pembahasan yang tentang firman Tuhan. Sebenarnya kalau ini saya luas ya, memang kalau ingat ini kan, cara Tuhan menyatakan diri kepada manusia itu kan disebutnya kan wahyu kan, ada wahyu khusus, wahyu umum kan. Wahyu umum itu lewat alam semesta, lewat kebaikan di hati orang. Makanya orang nggak Kristen aja bisa baik. Itu kan kita bisa lihat, oh ada Tuhan kan gitu ya. Lalu caranya Tuhan menyatakan diri secara khusus untuk kita kenal itu lewat apa? Lewat Kristus. Itu hak istimewanya orang Kristen kan. Lewat Kristus itu kita boleh datang dekat dengan Tuhan, boleh berdoa, boleh menyatakan isi hati kita. Terus kan juga ini kan, akhirnya ada lagi apa? Lewat firman Tuhan. Itu cara Tuhan. Jadi sebetulnya kita mau kenal Tuhan gimana? Ya lewat firman Tuhan. Kadang kita bingung kan karena ini, mungkin berusaha kenal dengan caranya kita. Padahal Tuhan itu sebenarnya ngasih cara simpel banget tuh. Cuma yaitu Kristus dan Alkitab kan gitu ya. Jadi kayak yaitu cara kita. Makanya kita kalau ditanya gimana mau kenal ngerti Tuhan, dan baca Alkitab, bukan malah cari yang lain kan. Nah kadang kan kita itu pelajari terusnya. Saya ini mungkin ketemu orang juga gitu ya. Ada yang belajar tuh ikut semua kata pendeta kan gitu ya. Semua pendeta diikuti. Saya pengen dapat yang paling benar. Nah, saya tanya jujur kadang, kamu baca Alkitab nggak sih? Maksudnya kalau nggak baca Alkitab tiap hari, terus mau dengar kata pendeta, semua orang justru nggak tambah baik, bisa jadi malah tambah salah kan gitu ya. Karena gini, kalau dengar kisah orang kan kadang kesaksian-kesaksian. Contoh paling gampang tuh kalau kita di WA, ini ada penglihatan ini tentang akhir zaman, Tuhan akan datang. Terus penglihatannya tuh serem, kadang saya agak gregetan gitu ya. Kalau Tuhan datang tuh buat orang percaya tuh indah kok, itu kemenangan. Lah kita nunggu itu kan. Kenapa serem? Saya kalau bilang, kalau serem itu jelas nggak benar gitu ya. Kalau isinya berita tuh nakut-nakuti dan kita jadi takut gitu ya. Kehendak Tuhan itu apa ya? Tuhan kalau mau bersuara itu pasti menyenangkan gitu ya. Nggak akan suara-suara yang seperti itu. Kalau mau datang juga pasti datang dalam kondisi yang baik kan gitu ya. Lah itu sih. Sebenarnya lewat firman Tuhan cukup sih. Kalau itu yang sebetulnya yang ya saya yakin sama lah, kita percaya itu kan gitu ya. Kalau dipelajari betul ya beneran bisa stres, kok nggak dapat jawaban, kok nggak akan pernah bisa ngerti. Itu misterinya yang buat saya ya pencipta dan ciptaan tadi kan ada gap-nya kan di situ kan. Mau ngerti sampai kapan ya nggak bisa. Oke. Oke, masih ada yang lain mau tanya? Ini sampai jam berapa ya? Yes ya, kira-kira Sampai besok. sampai malam. Ya. Tes. Ya. Thanks. Oh,
sinyal kurang bagus. Oke, kalau memang tidak ada. Ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup ya. Kita mungkin minta tapi contoh untuk tutup dalam doa lah. Ya. Thank you. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong kami boleh bersekutu. Kami bersyukur ini adalah kesempatan yang indah, karena kami tahu kami tidak sendirian ketika berjuang melakukan kehendak Tuhan. Inilah saudara-saudara kami, inilah orang-orang yang akan menguatkan kami, dan kami mau berjuang bersama untuk melakukan kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mau tolong anak-anakmu ini, Tuhan berkati persekutuan ini, supaya mereka juga terus bisa bertumbuh di dalam iman mereka. Melalui persekutuan ini juga mereka semakin mengerti kehendak Tuhan. Karena di tempat ini mereka belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pegangan bagi hidup mereka. Mereka semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Berikan mereka ketekunan belajar firman Tuhan saat teduh setiap hari, ikut persekutuan, kebaktian, atau mungkin kelas-kelas yang lain Tuhan yang mau pimpin. Dan Tuhan yang mau sertai juga supaya setiap kami diberikan kepekaan untuk mengerti suara Tuhan, mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu perjuangan hidup kami tidak pernah mudah. Apa yang kami pelajari mungkin seiring dengan usia kami yang bertambah, tanggung jawab yang banyak, ada banyak pergumulan yang akan kami temui. Tapi bila kami yakin kami tidak sendirian, Injil akan menguatkan kami, Kristus yang sudah menebus kami. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau terus berdiri di bawah kaki Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kami tahu siapa kami adalah ciptaan, Tuhan adalah pencipta. Tuhan yang besar rencanamu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu ini, dan di tengah segala tantangan karena harus online ini, Tuhan yang terus berikan mereka kerinduan terus untuk bersekutu dan semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Buka videonya dulu lah semua. Absensi.